Salat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam. Salat memiliki fungsi untuk mendekatkan umat muslim kepada Allah. Salat juga mampu membuat mereka yang menjalankannya menjadi semakin tenang. Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Dan apabila salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi." Berikut 7 keajaiban di dalam salat. Dinamika warna alam. Salat merupakan ibadah yang berpatokan dengan cerminan waktu dan juga perubahan warna pada alam. Energi alam tersebut begitu tercermin di dalam ibadah sholat. Waktu pelaksanaan ibadah sholat berbanding lurus dengan jam matahari, yakni sebelum matahari fajar terbit, di saat matahari berada di tengah-tengah, lalu matahari berada di barat. Selanjutnya ketika matahari hampir tenggelam, dan kemudian kala waktu senja, matahari hilang diganti dengan malam. Begitupun juga dengan dinamika warna alam, berbanding lurus dengan dinamika warna jam sholat, yaitu di saat subuh, alam berada dalam spektrum warna biru belia. Di waktu zuhur, alam berubah menguning. Di kala asar, alam beralih lagi warnanya menjadi jingga atau oranye. Di saat maghrib, warna alam pun kembali beralih menjadi merah. Dan kemudian di waktu isya, warna alam pun beralih menjadi nila atau indiglo, dan seterusnya berakhir, warna alam pun menjadi gelap. Keseimbangan antara ion positif dengan ion negatif. Seorang profesor fisika di Amerika Serikat telah membuat satu kajian tentang kelebihan sholat berjemaah yang disyariatkan di dalam Islam. Ternyata sholat berjemaah dapat menyeimbangkan ion positif dan negatif dalam tubuh. Saat sholat berjemaah, kita harus meluruskan saf, bahu bertemu bahu, dan bersentuhan tapak kaki. Tubuh manusia sendiri mengandung 2 jenis ion atau muatan listrik, yaitu ion muatan positif dan ion muatan negatif. Sentuhan yang terjadi inilah antara tubuh kita dengan tubuh jamaah lainnya dapat menstabilkan kembali unsur muatan ion yang ada di dalam tubuh. Dan inilah kelebihan bagi kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dalam aktivitas harian manusia seperti bekerja, beribadah, atau beristirahat, sudah tentu banyak energi untuk digunakan. Dalam proses pembakaran tenaga, banyak terjadi pertukaran ion positif dan ion negatif yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Ketidakseimbangan ion dalam badan menyebabkan kita merasa cepat letih dan lesu setelah melakukan aktivitas seharian. Bilangan rakaat yang berbeda dalam sholat bertindak menyeimbangkan ion-ion yang ada di dalam badan kita saat sholat berjemaah. Kesehatan tubuh. Sholat tidak hanya menjadi amalan utama di akhirat nanti, tetapi juga sebagai investasi kesehatan pada manusia. Ternyata gerakan-gerakan sholat adalah gerakan paling proporsional bagi anatomi tubuh manusia. Bahkan dari sisi medis, sholat adalah gudangnya obat dari berbagai macam penyakit. Gerakan sholat yang diawali takbiratul ihram sampai dengan salam memiliki makna yang luar biasa, baik untuk kesehatan fisik, mental, keseimbangan spiritual, bahkan emosional. Takbiratul ihram, postur berupa berdiri tegak lurus, mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan perut atau di dada bagian bawah. Manfaatnya adalah gerakan ini melancarkan aliran darah getah bening atau limfe. Kemudian kedua tangan didekapkan di depan perut atau dada bagian bawah. Sikap ini menghindarkan dari berbagai gangguan persendian, khususnya pada tubuh bagian atas. Rukuk, postur berupa rukuk sempurna yang ditandai tulang belakang yang lurus, sehingga bila diletakkan segelas air di atas punggung tersebut tidak akan tumpah.
Manfaatnya adalah postur ini menjaga fungsi tulang belakang sebagai penyangga tubuh dan pusat syaraf, dan tangan yang bertumpu di lutut berfungsi sebagai relaksasi bagi otot-otot bahu hingga ke bawah. Selain itu, rukuk adalah latihan kemih untuk mencegah gangguan prostat. Iktidal, postur berupa bangun dari rukuk, kemudian tubuh kembali tegak lurus. Setelah itu mengangkat kedua tangan setinggi telinga. Manfaatnya adalah sebagai latihan yang baik bagi fungsi organ pencernaan. Organ-organ pencernaan di dalam perut akan mengalami pemijatan dan pelonggaran secara bergantian. Efeknya adalah pencernaan menjadi lebih lancar. Sujud, postur berupa menungging dengan meletakkan kedua tangan, lutut, ujung kaki, dan dahi pada lantai. Manfaatnya adalah melancarkan aliran getah bening yang dipompa ke bagian leher dan ketiak. Hal ini sangat berpengaruh pada daya pikir seseorang. Karena itu, melakukan sujud dengan tumakninah, janganlah tergesa-gesa. Khusus bagi wanita, baik rukuk maupun sujud memiliki manfaat luar biasa bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan. Duduk, postur berupa duduk yang terbagi dua macam, yaitu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Perbedaannya antara dua jenis duduk tersebut terletak pada posisi telapak kaki. Manfaatnya adalah posisi ini bermanfaat untuk menghindarkan nyeri pada pangkal paha, dan duduk tawaruk atau tahiyat akhir sangat baik bagi pria sebab tumit menekan aliran kandung kemih, prostat, dan saluran vas deferens. Jika dilakukan dengan benar, posisi ini dapat mencegah impotensi. Salam, postur berupa memutar kepala ke kanan dan ke kiri secara maksimal. Manfaatnya adalah sebagai relaksasi otot sekitar leher dan kepala, dan juga menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan ini dapat mencegah sakit kepala, serta menjaga kekencangan kulit wajah. Beribadah secara kontinu bukan saja menyuburkan iman, tetapi juga mempercantik diri, baik luar maupun dalam. Disiplin waktu. Sholat mengajarkan kita untuk selalu hidup dengan budaya tepat waktu atau disiplin waktu. Karena sholat merupakan ibadah makza, yaitu ibadah yang sudah ditentukan waktunya dengan rincian waktu tertentu dalam pelaksanaannya, yaitu sholat subuh dilaksanakan pada waktu subuh sebelum matahari terbit, sholat zuhur pada waktu siang saat matahari bersinar terang, sholat asar pada waktu sore, dan sholat maghrib di waktu matahari terbenam saat kembali ke peraduannya, serta juga sholat isya pada waktu malam hari. Karena itu, maka laksanakan sholat pada waktu yang sudah ditentukan. Bila telah terdengar seruan azan, segeralah bergegas mengambil wudhu untuk sholat. Hakikat ibadah sholat sendiri mengajarkan kita untuk selalu menghargai waktu. Refleksi jiwa. Sholat merupakan bentuk ketundukan dan kepatuhan pada Allah Maha Kuasa. Selain itu juga sebagai refleksi jiwa bagi yang melaksanakannya. Akan terpancar aura positif dan wajahnya nampak berseri, sebab hampir setiap waktu selalu membasuh wajah 5 waktu sehari dengan air wudhu. Sebagaimana disebutkan dalam buku Prayer Sport for the Body and Soul, karya penulis terkemuka Mukhtar Salem, wudhu dapat mencegah kanker kulit dengan membasuh bahan-bahan kimia yang setiap hari menempel dan terserap oleh kulit. Selain itu, manfaat air wudhu lainnya adalah dapat mengencangkan kulit, mencerahkan penglihatan, serta membersihkan debu dan kotoran. Berwudhu juga dapat menggugurkan dosa-dosa, sehingga wajah pun menjadi lebih cerah dan berseri. Dan banyak sarjana-sarjana luar negeri lainnya juga melakukan penelitian tentang manfaat wudhu. Salah satunya ialah psikiater dan neurolog kebangsaan Austria yang bernama Leopold Werner von Ehrenfels. Berdasarkan hasil penelitiannya, menyatakan bahwa berwudu dapat menjadikan tubuh lebih sehat. Air wudu dapat merangsang syaraf-syaraf pada tubuh manusia. Hasilnya, tubuh orang yang sering berwudu selalu lebih bersih dan lebih sehat.